Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para jamaah sekalian, kita sama-sama buka surat Al-Baqarah 47. Ada nun bertasdid, hukumnya gunnah. Apabila ada simbol tasdid berada di atas nun dan simbol tasdid berada di atas mim, nah ini potensial harus gunnah. Bagaimana prakteknya? Prakteknya kita tahan n-nya 2 sampai 3 ketukan. Contoh, wa anni, wa anni. Simbol itu ada 2. 1 simbol sukun, 2 simbol tasdid. Jika ada simbol sukun berada di atas nun, kita menyebutnya nun sukun atau tanwin mengalami perubahan. Jadi am mendekati m atau berubah melebur ke huruf yang bertasdid kecuali peleburan pada lam dan ro, maka harus gunnah. Mari kita masuk pada gunnah yang hadir daripada sukun di atas mim. Simbol sukun yang berada di atas huruf mim atau disebut mim sukun ketika menghadapi huruf hijaiyah di depannya terbagi menjadi beberapa aturan. 1, tetap jelas bunyi M-nya. Jadi M-nya harus jelas. Tidak boleh samar. Kemudian juga jangan ada penahanan. Kalau dibaca jelas, sejelas kita membunyikan M tanpa ada tambahan atau apapun. Kemudian yang kedua, samarkan bunyi M-nya. Kemudian ketiga, lebur pada huruf bertasdid. Jadi ada 3, tetap jelas, disamarkan, dileburkan. Praktek gunnahnya di mana? Nah, jika tidak mengalami perubahan, berarti tetap jelas M-nya. Maka tidak boleh dengung atau tidak boleh gunnah. Tetapi jika mengalami perubahan, itu M-nya, mim sukunnya, maka tahan M-nya. Berarti perubahan M-nya itu tahan. Minimal 2 sampai 3 ketukan irama untuk menghadirkan dengung atau gunnah. Contoh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Salah atau benar? Salah. Salah. Kenapa? Karena mimnya kan jelas. Betul. Saat mimnya dibaca jelas, tapi kemudian ada penahanan, itu jadi salah. Itu tidak tartil. Rubah tidak terjemah, tidak berubah. Tapi bacaan tartil tidak hanya menjaga daripada perubahan terjemah, juga harus menjaga dari ketidaktepatan bacaan. Nah, hadir tidaknya gunnah tidak merubah terjemah, tapi menghadirkan gunnah pada tempat yang tepat, menyempurnakan bangunan tajwid atau menyempurnakan bacaan tartil. Mim sukun jelas berbunyi M, yaitu ketika menghadapi selain huruf mim dan ba. Berarti hampir 26 huruf itu M-nya dibaca jelas. Tidak boleh ada tambahan suara, ditahan, tidak boleh juga menjadi suara lain selain M-nya. Yaitu menghadapi A, Ta, Sa, Ja, Ha, Ho, pokoknya selain mim dan ba. Kemudian mim sukun dileburkan. Tetapi peleburannya masih pada huruf yang sama. Mim sukun menghadapi mim. Dan ini dengung, tetap dengung M-nya, begitu. Kemudian ini jadi samar. Samar M-nya, yaitu ketika mim sukun ini menghadapi huruf ba. Contoh Al-Baqarah ayat 284. Yuhasibakum bihillah atau tarmihim bihijarah. Tarmihim bihijarah. Surat 6 ya, Pak? Allah. Bukan. Bukan. Surat At-Taka.
Alfil. Alfil. Bukan gajah. Aing mah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijarotin. Nah, ada mim sukun menghadapi ba. Itu samarkan. Jadi tidak lagi tarmihim, tapi tarmihim. Tidak dirapatkan, tidak tarmihim, tidak, tapi buka sedikit agar suaranya jadi samar. Tarmihim. Biasa. Tarmihim. Coba, kalau begini kira-kira masih samar atau tidak? Tarmihim. Masih samar atau tidak? Belum. Tidak samar. Tidak samar. Jelas saja M-nya hanya ditahan. Tarmihim. Ditahan. Pantenan upami dikiekeun mah didedetkeun. Tarmihim. Apalagi ya mah. Seperti itu. Diri bacanya begitu. Nanti ya tahu Atuh apaan Iva? Iva menempel gejangan apalagi didetkeun. Hindari. Buka sedikit untuk menghadirkan samar karena kalau rapat atau menempel jadi jelas. Tarmihim. Coba, saya tidak akan menampilkan bibirnya. Mana yang betul, mana yang salah? Tarmihim bihijarah. Satu. Betul. Satu lagi. Tarmihim Nomor satu yang benar, nomor satu. Han? Yang betul yang pertama. Nomor satu yang Yang betul. pertama yang betul. Alhamdulillah. Tarmihim. Bibirnya mancing saja tarmihim gitu. Berarti masih cekas. Alhamdulillah dengaran kita. Nyungit bibirnya. Nyungit kali. Membaca Ifa Sabawi itu tidak mungkin jadi Ifa, tidak mungkin jadi samar dengan menempelkan bibir, dengan merapatkan bibir. Kalau masih dirapatkan, tidak mungkin samar, pasti jelas. Buka sedikit, suaranya pasti samar. Kita biasa. Biasa. Alhamdulillah. Maha parantos dulu Tacan. Kacan, terbitkan. Jadi Abah-Abah sekalian, maka kesimpulannya saat membaca Quran itu sebetulnya banyak guna. Hanya dari nun sukun banyak guna, dari mim sukun banyak tidak gunanya. Karena huruf yang dihadapinya dari mim sukun lebih banyak, yaitu 26, jadi tidak guna atau tetap idhar. Apabila nun sukun menghadapi huruf yang berbunyi o, maka sifat gunahnya jadi tebal. Menghadapi huruf yang berbunyi a, sifat gunahnya maka jadi tetap tipis. Nah, syai'in, suaranya tuh syai'in qadir, syai'in qadir. Coba bedakan, sama atau tidak? Syai'in qadir dengan syai'in qadir, sama atau tidak? Beda. Yang pertama Tanggal pertama, tanggal yang benar. Yang benar yang mana? Yang pertama. sama. Coba. Nih, gak usah melihat. Ini feeling ini, feeling pendengaran. Syai'in qadir. Benar salah? Salah. Salah. Syai'in qadir. Benar salah? Salah. Syai'in qadir. Benar. Anger salah eta. Salah. Itu diulang lagi yang salah.
Makanya diulang-ulang. Makanya apa? Makanya diulang-ulang. Nah aja, cing kalau yakin benarnya ulah galidar kan gitunya. Berarti masih kena ragu ta. Ulang deh ya. Cobi. Syai'in qadir. Salah. Salah. Ya, salah. Ya, Salah. coba. Syai'in Benar. qadir. Benar. Itulah bedanya. Nah, sampai pada tingkat itu nanti kita mencoba mempraktekkan tajwid itu. Minimal ayeuna mah ditahan we heula gunahna gitu. Ya minimal ditahan we heula gitu. Tadi pertama tahapan kita gunahnya dari nun sukun atau gunahnya dari mim tasdid dan nun tasdid masuk gunah pada nun sukun, masuk gunah dari mim sukun.